Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan alat peraga ya. Jadi di sini sudah materi yang akan membahas terkait dengan alat peraga itu sendiri. Maka dengan demikian setelah materi ini kita akan bahas, setelah itu sesuai dengan kesepakatan kita di bulan-bulan ini, saya harapkan masing-masing kelompok dari Anda sudah menyiapkan alat peraganya. Saya yakin sudah jadi dan tinggal dipresentasikan setiap pertemuan satu alat peraga ya. Oke, jadi saya langsung saja seperti yang telah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu, bahwa terkait dengan definisi media sebagai perantara, bahwa fungsi media itu terbagi dua ya. Media dikatakan sebagai penyampaian informasi, atau media sebagai alat untuk menanamkan suatu konsep atau memberikan pemahaman suatu konsep matematika. Di poin fungsi kedua ini kemudian ketika media dijadikan sebagai alat untuk menanamkan suatu konsep, maka itu dikatakan sebagai suatu alat peraga ya. Jadi alat peraga ini tidak lain tidak bukan, dia hanya bagaimana konsep-konsep matematika yang abstrak itu bisa dipahami oleh peserta didik dengan bantuan memanipulasi benda-benda, yang dimana pemanipulasian itu bertujuan untuk mendekatkan pemahaman siswa dari yang abstrak ke konkret, atau bisa juga mengantarkan bagaimana pemahaman peserta didik itu dari yang berpikir konkret ke abstrak ya. Itu saya kasih contoh, misalnya sebuah papan tulis ya. Papan tulis ini kapan dijadikan sebagai suatu media, itu dilihat dari fungsinya ya. Ketika papan tulis tersebut kita gunakan untuk menulis suatu informasi, menulis suatu materi, maka papan tulis itu bertindak sebagai media penyampaian informasi. Namun ketika kita mempelajari bangun ruang terkait dengan persegi panjang ya, kita ingin menunjukkan kepada peserta didik bentuk konkret daripada persegi panjang adalah bentuk papan tulis. Maka papan tulis itu sebagai fungsinya bukan penyampaian informasi, tapi sebagai alat bantu, dalam hal ini alat peraga, memperagakan suatu konsep yang abstrak kepada peserta didik ya. Itu. Bahwa dalam materi ini ada pengertian dari alat peraga, kemudian fungsi alat peraga, manfaat alat peraga manipulatif dalam pembelajaran matematika ya tentunya. Oke. Perlu kita ketahui bahwa keterlibatan peserta didik berkaitan dengan bagaimana peserta didik ini memiliki pengalaman yang nyata terkait dengan lingkungannya. Tentunya ketika kita ingin mengarahkan pada bagaimana peserta didik ini bisa memahami suatu konsep materi dengan baik ya. Konsep awal materi matematika itu sebagian besar kan sifatnya abstrak ya. Sifatnya abstrak. Kemudian bagaimana peserta didik ini bisa memahami objek-objek abstrak itu diterima ke pemahaman peserta didik itu secara konkret. Tentunya membentukkan namanya benda-benda, memanipulasi benda-benda yang ada di sekitarnya, yang tidak lain tidak bukan benda-benda tersebut bisa kita kategorikan sebagai suatu alat
alat peraga ya. Dan ketika kita ingin menunjukkan suatu alat peraga, maka tidak dari sisi gurunya saja yang tahu memperagakan alat peraga itu sendiri, tetapi bagaimana kita memberikan kesempatan, bahkan bukan kesempatan singkat tapi kesempatan lebih ya, luas kepada peserta didik untuk memperagakan alat peraga itu sendiri dengan sehingga dari pengalaman peserta didik itu menemukan suatu konsep atau memperjelas satu konsep matematika. Jadi sini intinya praktek ya. Jadi ya katakan di sini gerakan fisik merupakan salah satu dasar dalam belajar untuk belajar secara efektif ya. Bahwa belajar secara efektif itu melibatkan gerakan fisik ya, dalam arti melibatkan benda-benda di sekitarnya yang kemudian dari benda-benda tersebut bisa disentuh tentunya, bisa disentuh oleh peserta didik untuk mengembangkan pemahaman peserta didik sendiri dalam hal memahami suatu materi matematika yang sedang diajarkan. Dan yang terpenting, partisipasi peserta didik itu harus harus diutamakan, sehingga ketika Anda menjadi seorang guru, ketika Anda menyusun suatu rangkaian pembelajaran, jangan lupa bahwa partisipasi peserta didik dalam pembelajaran itu sangat penting, sehingga Anda menciptakan aktivitas-aktivitas mana yang peserta didik ini bisa berpartisipasi ya. Jadi tidak hanya dari sisi guru itu sendiri, bagaimana dia mengajar, bagaimana dia memahami materinya, dan bagaimana dia menyampaikannya. Tidak sekedar itu, tapi bagaimana kita melihat dari sudut pandang peserta didik juga ya. Bagaimana peserta didik ini mampu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran ya. Itu. Jadi tidak hanya sebagai penonton, dalam artian peserta didik tidak boleh pasif ya. Hanya menerima sumber informasi itu semuanya dari guru, tidak ya. Kadangkala dan wajib bahwa informasi atau ilmu pengetahuan atau materi yang suatu konsep yang sedang diajarkan oleh guru itu bisa jadi peserta didik itu yang akan menemukan konsep itu sendiri ya, atau pengkonstruksian pengetahuannya ya. Jadi definisi alat peraga di sini ya, alat peraga merupakan istilah dari bahasa Indonesia yang terdiri dari dua kata, yakni alat dan peraga. Yang secara harfiah, alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperagakan ya. Alat peraga digunakan untuk memperagakan dikatakan sebagai alat peraga atau alat bantu ya. Tentunya alat bantu ini dihadirkan untuk memudahkan bagaimana seorang pembelajar ini memahami apa yang sedang dia pelajari ya. Itu apalagi matematika ini adalah, ingat ya, matematika adalah ilmu yang abstrak, sehingga keabstrakannya itu mau tidak mau harus ada alat bantu, dalam hal ini alat peraga yang bisa mewujudkan konsep itu ke dalam dunia nyata ya. Itu yang terpenting ya. Oke, dalam konteks pembelajaran matematika, alat peraga matematika adalah alat yang memperagakan ya, alat yang memperagakan konsep dan prinsip matematika. Maksud dari memperagakan dalam konteks ini adalah menjadikan konsep dan prinsip matematika secara jelas, secara visual atau konkret yang dapat disentuh atau bekerja pada suatu konteks ya. Jadi memperagakan intinya bagaimana suatu konsep yang abstrak, matematika abstrak itu bisa dilihat secara visual ya. Bagaimana wujud konsepnya ya, dilihat secara visual atau konkret dan bahkan bisa disentuh ya. Tuh. Jadi sehingga dikatakan tadi di slide sebelumnya dapat disentuh, maka terkait dengan benda-benda yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat peraga, itu yang kemudian dikatakan sebagai benda-benda yang dimanipulasi ya, benda-benda yang
dimanipulasi. Jadi dalam media pembelajaran terdapat sebuah istilah hand-on materials yang dapat diartikan secara harfiah sebagai material atau benda yang dapat dipegang, ya. Benda yang dapat dipegang. Ya, istilah ini dapat pula diartikan sebagai alat peraga atau manipulatif, ya, yang daripadanya dilakukan operasi manipulasi yang menggunakan anggota tubuh terutama tangan untuk memperagakan suatu hal walaupun tidak menutup kemungkinan dengan anggota tubuh yang lainnya, ya. Jadi dalam media pembelajaran terkait dengan hand-on material, jadi sebagai alat peraga yang manipulatif, maka keterampilan ini kita sudah berbicara masalah keterampilan, ya. Jadi selain kognitifnya, penggunaan alat peraga ini membutuhkan namanya keterampilan, ya. Membutuhkan namanya keterampilan. Nah, jadi alat peraga atau benda-benda yang manipulatif ini tidak bukan bahwa bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk bagaimana konsep yang abstrak itu bisa dipahami dengan baik, sebaik kita melihat bendanya secara langsung, ya. Itu. Sehingga di sini katakan bahwa hand-on material ini adalah alat peraga manipulatif. Alat peraga yang bisa diperagakan di depan kelas. Namanya dimanipulatif itu tentunya benda-benda yang kemudian kita buat, kita desain dan bisa dipegang, bisa disentuh, kemudian benda tersebut bagaimana dimanipulasi bisa mewakili konsep dari konsep abstrak matematika itu menjadi konsep yang konkret sehingga bisa dipahami oleh peserta didik, ya. Hand-on material atau alat peraga manipulatif adalah benda nyata yang memungkinkan siswa dapat menyelidiki, menyusun, memindah, mengelompokkan, mengurutkan, dan menggunakannya ketika mereka menemui konsep, model, dan soal-soal matematika, ya. Jadi itu. Jadi alat peraga manipulatif ini adalah otomatis ya benda nyata, karena kalau berbicara kita katakan alat peraga itu bukan lagi dalam bentuk abstrak, sudah bentuk benda-benda konkret, meskipun dalam artian konkretnya itu bisa dipahami dalam artian tidak asli benda itu sendiri, tapi bagaimana benda yang kita manipulasi itu mendekati bentuk asli daripada konsep itu sendiri, ya. Jadi di slide berikutnya ada fungsi daripada alat peraga yang kemudian kita akan membahas satu persatu. Oh, ternyata nanti Anda bisa klasifikasi alat-alat peraga yang kalian buat ini masuk pada fungsi yang mana, ya. Itu. Kemudian salah satu tipe media yang memfasilitasi untuk melakukan gerakan fisik untuk belajar adalah alat peraga manipulatif, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ya. Bahwa media yang bisa dikatakan sebagai media manipulasi yang berkaitan dengan gerakan fisik untuk belajar adalah alat peraga manipulatif. Jadi matematika ini tidak terlepas dari alat peraga, ya. Jadi seorang guru itu tidak boleh dalam satu semester itu dia mengajarkan materi-materi abstrak tanpa alat peraga, ya. Yang dikhawatirkan ya itu terjadi namanya mispemahaman. Anak tidak mampu meningkatkan antara realitas abstrak matematika itu sendiri dengan realitas dunia nyata, ya. Karena begini, apa sih manfaatnya ketika kita belajar matematika kalau kita tidak mampu menafsirkannya dalam dunia nyata? Oh, ternyata kalau materi tentang aljabar ini penerapannya seperti ini. Oh, terkait dengan bangun ruang penerapannya seperti ini di dunia nyata. Sehingga keberadaan alat peraga itu dapat meningkatkan pemahaman, memudahkan bagaimana peserta didik mampu mengaplikasikan konsep-konsep matematika ke dalam dunia nyata, gitu, ya. Jadi sini pendapat Jackson dan Phillips, alat peraga manipulatif mengacu pada benda-benda konkret yang ketika digunakan siswa dan guru dapat memberikan kesempatan siswa untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Jadi tujuan tertentu dalam arti
tujuan pembelajaran, bagaimana matematik, tujuan-tujuan tertentu, bagaimana kadangkala tujuan tersebut, bagaimana suatu rumus, suatu formula, teorema itu tidak langsung disampaikan oleh guru di awal pembelajaran. Terkadang dengan serangkaian aktivitas yang di situ ada pengalaman peserta didik dalam memperagakan suatu konsep, kemudian dari hasil peragaannya itu kemudian mendapatkan suatu pemahaman, dia mendapatkan suatu pengetahuan. Nah, jadi katakanlah dia mendapatkan suatu informasi, oh ternyata teorema ini didapatkan dari pengalaman-pengalaman yang dibantu oleh alat peraga. Dalam arti dia menemukan sendiri, mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, ya, gitu. Kemudian ingat ya, selain alat peraga yang sifatnya dimanipulatif yang dipegang langsung, tapi ada juga yang berkaitan dengan media pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi, ya. Juga dapat menjadi media manipulatif. Syarat yang harus dipenuhi yaitu media tersebut dapat dimanipulasi oleh penggunanya, ya. Dimanipulasi oleh penggunanya. Jadi syarat dikatakan bahwa media manipulatif, tentunya media tersebut bisa dimodifikasi atau dimanipulasi oleh penggunanya. Namun ada garis besarnya, ya, ada batasannya. Selama manipulasinya itu bukan menjauhkan dari konsep yang kemudian kita ingin pahamkan kepada peserta didik. Namun ketika manipulasi kita modifikasi, kemudian justru membingungkan peserta didik, itu juga tidak boleh, ya. Jadi manipulasi yang kita buat itu batasannya itu selama tidak menjauhkan dari pemaham materi yang kemudian apa yang kemudian kita akan pahamkan kepada peserta didik, gitu, ya. Jadi kalau dalam TIK, teknologi informasi, yang manipulasi sini bukan disentuh atau digerakkan dengan anggota tubuh secara fisik, tapi dapat berinteraksi dengan pengguna dengan bantuan perangkat lain. Semisal mouse, ya, touchscreen, deteksi suara lewat mikrofon, atau deteksi gerakan melalui kamera komputer, tombol, keyboard, dan sebagainya. Bahkan sekarang ini, ya, dengan menggunakan berbasis website, ada suatu web yang dibuat oleh seorang guru, seorang praktisi pendidikan, ya, dia mensimulasi terkait dengan penemuan teorema Pythagoras itu dengan dia buat webnya secara desain. Tinggal dia ada kolom-kolom yang kemudian si penggunanya ini atau si pembacanya ini atau peserta ini bisa membaca petunjuknya, kemudian mengisi angka-angkanya, sehingga angka-angkanya ketika dia mengisi salah, maka nanti jawabannya tidak salah, jawabannya salah, ya. Namun ketika angka-angkanya atau perintah-perintah yang kemudian dimintakan dipenuhi dengan baik, maka kemudian jawabannya menjadi benar, ya. Nah, itu. Bahkan sekarang ini, ya, kita mau ujian online itu semuanya berbasis TIK, ya, teknologi informasi. Selama ingat penggunanya ini masih punya akses dalam memanipulasi media tersebut, ya. Oke, ini fungsi alat peraga, ya. Nah, ini yang Anda harus mengklasifikasi alat peraga yang Anda buat itu masuk di kategori mana, ya. Nah, jadi fungsi alat peraga yang pertama itu sebagai model, ya. Nah, ini yang sering wajib kita ketika kita membahas masalah bangun ruang, maka mau tidak mau guru akan memperlihatkan suatu model yang mewakili konsep tersebut, memahamkan konsep tersebut, ya. Misalnya dengan alat-alat peraga terkait dengan bangun ruang, ketika kita ingin mengenalkan terkait dengan limas, tabung, maka kita cari benda-benda yang mirip dengan limas atau tabung, ya. Jadi bagaimana benda-benda itu dimanipulasi. Oh, ternyata ini kan ketika kita menjelaskan tabungnya, tabung adalah ini, ya. Nah, atau persegi adalah sisi memiliki 4 sisi.
Itu kan kata persegi kan sifatnya masih abstrak. Bagaimana dibentuk persegi? Dari nama saja itu ketika anak ini baru pertama kali mengenal bangun ruang, dia akan bingung ketika kita cuma menjelaskan secara audio. Kita hanya menjelaskan secara kita menjelaskan tanpa kita mendekatkan konsep tersebut ke dalam dunia nyata lewat model alat peraga, ya. Nah, itu. Jadi mau tidak mau kita harus berikan gambar, berikan benda nyatanya. Kalau lismas seperti ini, persegi seperti ini, prisma seperti ini, bola seperti ini. Itu ya, supaya mereka tidak bisa jadi orang yang pertama kali, orang yang belum pernah mengetahui bangun ruang, ketika gurunya salah dia mengatakan bahwa tabung adalah prisma dan prisma adalah tabung, itu ketika diajarkan pertama kali otomatis dia akan berbekas kepada pengetahuan anak tersebut sampai dia masuk ke SD, SMP, SMA, pemahamannya terbawa terus. Dan ketika ditanya, oh ternyata salah. Ternyata yang dijelaskan oleh gurunya waktu di SD itu terjadi kesalahan, ya. Supaya tidak terjadi kesalahan, maka guru harus tahu betul terkait dengan materinya apa, kemudian alat peraga yang mewakili konsep tersebut yang mana, ya, itu. Kemudian sebagai jembatan, ya. Jadi sebagai jembatan dalam artian wujud konkret dari konsep matematika atau memperjelas pengertian suatu konsep matematika. Misalnya memperjelas konsep terkait dengan definisi teorema Pitagoras, ya. Misalnya panjang sisi miringnya itu merupakan didapatkan dari penjumlahan kedua sisi-sisi yang membentuk siku-siku, ya. Ini kan suatu konsep suatu definisi, ya, suatu teorema. Teorema ini, konsep ini akan dipahami betul oleh peserta didik, akan mengakat kepada peserta didik jika diberikan suatu alat peraga. Maka alat peraga yang menjembatani konsep tersebut, bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik. Dalam artian, ya, misalnya contoh alat peraga teorema Pitagoras, ya. Nanti insya Allah pada tahun ini ada pembuktian teorema Pitagoras menggunakan model air demo water, ya, seperti yang dilakukan oleh kelompoknya Ardiansa, ya. Itu. Jadi itu, ya. Maka kelompoknya Ardiansa, maka fungsi alat peraganya sebagai jembatan teorema Pitagoras ini, maka alat peraga yang kalian buat itu fungsinya sebagai jembatan mewujudkan wujud konkret dari konsep matematika, memperjelas pengertian suatu konsep matematika, memperjelas suatu definisi, ya. Gitu. Kemudian ada yang sifatnya fungsi alat peraga sebagai mendemonstrasi konsep atau prinsip atau operasi tertentu, ya. Ini misalnya, ya, memperkenalkan konsep matematis sehingga dapat dilihat secara jelas. Nah, ini misalnya kalau, ya, kita mengajarkan peserta terkait dengan operasi bilangan bulat, ada salah satu alat peraganya yang kita gunakan namanya neraca bilangan, ya. Jadi neraca bilangan ini, ya, kita gunakan untuk memudahkan peserta didik dalam hal memahami operasi bilangan bulat, sehingga dalam penggunaannya dia langsung mendemonstrasikan langsung penggunaan neraca bilangannya, penjumlahannya, ya. Ini salah satu contoh di fungsi ketiga, yakni alat peraga neraca bilangan, ya. Itu. Kemudian ada fungsi alat peraga yang keempat, alat bantu menempelkan konsep-konsep
matematika. Jadi agar peserta didik ini lebih terampil dalam mengingat, memahami atau menggunakan konsep-konsep matematika. Jadi misalnya alat peraganya itu kartu logaritma ya. Kartu logaritma, di mana kartu tersebut berisikan catatan-catatan yang memudahkan bertujuan untuk memudahkan peserta didik ini memahami konsep-konsep yang ada ya. Nah, biasanya ada namanya kartu ini permainan kartu domino ya. Kartu domino, sehingga misalnya kartu domino itu bisa dibuat dalam bentuk logaritma dan biasanya juga terkait dengan perbandingan trigonometri ya. Nah, itu. Perbandingan trigonometri. Misalnya kartunya sin 30, maka dipasangkan sin 30 itu berapa? Dicari angka yang cocok 1/2 ya, itu. Jadi ini lebih kepada bagaimana peserta didik itu mudah mengingat ya. Mudah mengingat dan memahami konsep-konsep matematika ya, itu. Jadi ada unsur apa? Ada unsur penghafalan ya, penghafalan suatu konsep itu. Kemudian yang terakhir, berarti yang kelima ini ya, alat peraga mengaplikasikan konsep itu sendiri. Jadi sebagai alat bantu mengaplikasikan suatu konsep, misalnya ini ya. Jadi ada alat peraga klinometer. Bagaimana konsep tersebut konsep tersebut dibuat, konsep matematika itu misalnya dia bertujuan untuk apa ya. Nah, misalnya di sini ada namanya alat peraga klinometer. Nah, alat peraga klinometer ini misalnya kan sebelumnya kita sudah mendapatkan rumus mengukur tinggi suatu gedung ya. Jadi bagaimana kita mengukur tinggi suatu gedung itu menggunakan alat peraga kilometer ya. Nah, jadi alat peraga klinometer ini tidak mewakili konsep tertentu, tapi alat peraga ini untuk mengaplikasikan konsep itu ya. Nah, mengaplikasikan konsep tersebut dalam artian kilometer ini digunakan untuk bagaimana kita mengukur tinggi suatu benda menggunakan pendekatan rumus dari perbandingan trigonometri ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, bahwa fungsi alat peraga yang sebagai sumber masalah untuk belajar. Jadi ada suatu alat peraga yang dimana alat peraga tersebut diberikan suatu tantangan kepada peserta didik untuk memecahkan ya. Disajikan suatu alat peraga, kemudian kita berikan pertanyaan. Biasanya alat peraga ini sebagian besar itu alat peraga yang kategorinya permainan ya. Salah satu contohnya itu alat peraga menara Hanoi ya. Menara Hanoi. Misalnya diberikan tantangan bagaimana kita memindahkan lingkaran 7 lingkaran kecil dari yang terkecil ke besar, pindah dari posisi sebelah kiri ke tiang pertama, tiang kedua sampai ke tiang ketiga dengan susunan yang semula. Mulai dari yang lingkaran kecil sampai lingkaran besar dengan menggunakan sekian langkah. Nah, misalnya bagaimana memindahkan ke 6 lingkaran ini hanya menggunakan misalnya 10 langkah atau berapa langkah. Itu kan masalah ya. Sehingga dari alat peraga ini nantinya akan kita temukan suatu pola ya. Bertujuan untuk menimbulkan suatu pola. Oh, ternyata kalau masalahnya seperti ini, pola penyelesaiannya ini. Ya, itu. Ini tujuan daripada alat peraga sebagai sumber belajar untuk masalah untuk belajar ya. Itu. Jadi kita sekali-sekali memberikan masalah kepada peserta didik, namun masalahnya itu yang bisa dipecahkan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik itu sendiri ya. Nah, itu. Sekali lagi kita juga memberikan masalah yang bisa dipecahkan sesuai dengan perkembangan peserta didik itu sendiri, tingkat perkembangannya. Jangan kita memberikan masalah yang biar anak SMA bahkan perguruan tinggi pun belum mampu ya, itu.
dan terakhir masalahnya itu bisa ada solusinya ya. Oke. Dan terakhir, tentunya manfaat menggunakan alat peraga manipulatif di sini memudahkan memahami konsep matematika yang abstrak ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa ini sekali lagi kenapa di video kali ini saya sering mengulangi bahwa alat peraga ini untuk memudahkan memahamkan konsep-konsep matematika yang abstrak ini kepada peserta didik. Jadi itu karena asal muasalnya matematika ini simbol sebagian besar bahkan matematika kan sifatnya abstrak ya, sehingga untuk mudah dicerna maka baiknya menggunakan alat peraga sebagai penjelas ya, penjelas materi tersebut ya, supaya mudah dipahami oleh peserta didik. Namun ketika anak peserta didik tersebut sudah mampu berpikir abstrak ya, kita tidak usah lagi menggunakan alat peraga. Jadi alat peraga ini ya kira-kira alat bantu. Kapan kita gunakan? Ketika masih banyak yang memiliki pemahaman belum mampu memahami keabstrakan suatu materi ya. Nah, jadi tidak mentang-mentang dia sudah meyakini bahwa setiap materi dia menggunakan alat peraga, dan ternyata memang peserta didiknya itu sudah berpikir abstrak sebagian besar. Justru menggunakan alat peraga ya bagus, cuman itu menghabiskan waktu lagi ya. Jadi kita juga harus tahu tingkat perkembangan peserta didik sendiri ya. Menjadikan sumber konkret untuk mempelajari satu atau lebih konsep matematika. Jadi terkadang suatu alat peraga itu bisa kita gunakan untuk mempelajari lebih dari satu konsep matematika ya. Dan terakhir, memotivasi peserta untuk menyukai pelajaran matematika. Ini yang terpenting juga ya, bahwa karena matematika sudah distigma sebagai mata pelajaran yang susah, sudah matematika itu sifatnya abstrak, maka dengan alat peraga ini itu dapat memberikan warna tersendiri. Oh, ternyata matematika seperti ini, ternyata matematika ini mengasihkan sekali ya. Ketika sudah muncul seperti itu, maka motivasinya peserta didik itu muncul ya. Bagaimana seorang guru itu sebenarnya kita tidak bisa menghilangkan namanya motivasi belajar. Yang kita hanya bisa itu bagaimana kita menjaga motivasi belajar peserta didik itu tetap ada, sehingga guru harus kreatif. Sehingga variasi meskipun dia sudah menggunakan berbagai macam variasi belajar, toh tetap siswa itu akan jenuh. Maka sekali-sekali kita menggunakan namanya alat peraga. Dan yang terpenting, alat peraga yang bisa dipraktekkan langsung oleh peserta didik ya. Jadi bukan dipraktekkan langsung bukan hanya guru saja yang mempraktekkan, tapi bagaimana alat peraga tersebut bisa dipraktekkan atau bisa diperagakan langsung juga oleh peserta didik. Karena dengan memperagakan itu maka peserta didik memiliki pengalaman baru ya, memiliki pengalaman yang kemudian dia menemukan konsep-konsep matematika, dan tentunya dia akan mudah memahami. Oh, ternyata yang matematika yang teorema ini yang sebelumnya saya anggap abstrak, oh ternyata konkretnya seperti ini ke dalam dunia nyata. Oke, mungkin saja yang bisa saya berikan kepada kalian. Saya harapkan materi-materi yang kemudian saya berikan ini disaksikan dengan baik. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin tanyakan, nanti Anda tanya di kolom komentar. Tanyakan apa yang kemudian akan tanyakan, insya Allah saya akan balas di kolom komentar. Sehingga video ini kan saya akan upload di YouTube, maka berikan pertanyaan-pertanyaan yang dimana Anda belum memahaminya ya. Oke, cukup sekian saya akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.